Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1763 Lotus Darah Gunung. Ark. Menghadapi raungan Rothman yang ketakutan dan putus asa, wajah Thomaskin tetap suram dan tidak berekspresi. Lawrence sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Thomaskin tidak memberinya kesempatan, dia melempar pedang menembus tubuh Lawrence seketika itu juga. Raungan dan jeritan pertempuran terus bergema di pegunungan, dan bergetar di pegunungan bersalju, dan raungan-raungan sekali lagi memicu longsoran salju. Thomaskin tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di atas kepalanya, sudah ada gelombang yang mengepul, longsoran salju yang menghancurkan. Inilah kenapa tidak ada yang berani bersuara lantang di kawasan gunung es. Longsoran bisa datang kapan saja, tapi manusia tidak bisa mengubah semua ini. Thomaskin menarik keluar 7 bintang jurang naga, mengambil jenazah Cherisie, dan berlari ke lembah celah yang membeku di kejauhan. Itulah satu-satunya kesempatan hidup baginya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan meninggalkan tubuh Cherisie di sini. Ini adalah penghormatan terakhir Thomaskin untuk Cherisie. Jika tubuhnya tidak dapat dilindungi, itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Lembah celah yang tertutup es mengalami patahan pada gunung es. Di bawah longsoran salju yang terus menggulung dengan deras. Jika tidak ada stagnasi, maka akan bergulung langsung ke kaki gunung, dan longsoran salju akan berhenti pada saat itu juga. Namun, celah ngarai di lereng gunung, lembah celah besar retakan es, tidak akan terkubur seluruhnya, hanya sepanjang lereng yang membelakangi Anin di lembah celah besar retakan es yang tidak akan tertimbun. Ini seperti kondisi longsoran sebelumnya. Langkah kaki Thomaskin seperti angin, tanpa jejak di salju. Namun kecepatan longsoran di belakangnya masih belum bisa dia tandingi, jarak antara longsoran salju dengan Thomaskin semakin dekat, dan dia akan tenggelam di salju yang lebat. Thomaskin menggunakan kekuatan terakhirnya, berjuang dengan seluruh kekuatannya, melompat ke bawah, dan melompat langsung ke lembah celah yang besar. Kali ini dia beruntung, dia melompat ke lereng yang landai. Jika tidak, tubuhnya yang cedera tidak bisa menahan 2 orang sama sekali, hanya akan hancur berkeping-keping. Bang! Kecepatan longsoran salju hampir mencapai ratusan kilometer per jam, jadi tidak ada yang bisa menghindar darinya. Bunyi dengungan yang keras membuat wajah Thomaskin pucat dan darah menetes di telinganya. Longsoran salju datang tepat di atas kepalanya, tetapi untungnya lembah celah yang besar ini tidak terkubur seluruhnya. Thomaskin tersentak berat, untungnya, lolos dari bencana ini. Butuh waktu 3 menit bagi gemuruh seperti gempa bumi ini untuk perlahan menghilang. Thomaskin tahu bahwa longsoran salju akhirnya berakhir. Selamat dari bencana besar, Thomaskin berbalik dan berbaring di lereng lembah celah besar retakan es, dengan gambaran yang tak terhitung jumlahnya berkedip di matanya. Ayah, Ibu, Imelda, Febriansu, dia pikir dia benar-benar akan mati, tetapi Tuhan akhirnya tidak mengirimnya pergi sepenuhnya. Kali ini, dia benar-benar melarikan diri dari kematian, dan semua ini berkat Cherisie, tapi sayangnya, dia sudah meninggal. Dan masih banyak lagi. Thomaskin tiba-tiba berbalik dan tengkurap di atas tanah, memandang celah di lembah celah besar retakan es, di balik dinding batu tampak lotus darah gunung es yang menyilaukan. Lotus darah gunung es adalah barang yang sangat langka, mirip dengan lotus salju gunung langit, merupakan harta karun yang langka di es dan lotus darah gunung es lebih sulit ditemukan daripada lotus salju gunung langit. Thomaskin pernah mendengar guru berkata bahwa lotus darah gunung es dibesarkan oleh saripati bumi. Dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk tumbuh, bahkan lebih langka dari ginseng liar berusia seabad di hutan purba Dongbei. Alasan pertama karena lingkungan gunung es jarang, dan alasan kedua adalah di lingkungan yang keras pun masih bisa memiliki saripati bumi,
ini baru memungkinkan untuk mengembangbiakkan iotus darah gunung es. Saripati dalam lotus darah gunung es pastinya adalah pusaka ajaib yang bisa menghidupkan tengkorak, bahkan guru belum pernah melihatnya sebelumnya, dan hanya melihatnya di buku-buku kuno, karena benda ini sangat langka. Tetapi ketika Thomaskin melihatnya pada pandangan pertama, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa itu pasti iotus darah gunung es. Bab 1764 Harapan. Lotus darah gunung es adalah tumbuhan es sejati, dan lingkungan pertumbuhannya sangat keras, belum yagi barang ini seperti mitos. Warna darah dari lotus darah gunung es bersinar, sangat mempesona di gunung es, seperti noda merah kecil di antara ribuan bunga. Lotus berwarna darah Thomaskin mendidih. Jika bisa makan lotus darah gunung es ini saat ini, mungkin Cherry Sie akan punya kesempatan untuk hidup yagi. Tetapi premisnya adalah nafas dia belum sepenuhnya putus. Melihat lotus darah gunung es di bawah tebing curam, Thomaskin sangat bersemangat. Harus mendapatkannya. Harus menyelamatkannya. Thomaskin menekan dada Cherry Sie dengan erat, jejak sisa kehangatan datang, mata Thomaskin penuh dengan kegembiraan. Cherry Sie masih memiliki jejak kehidupan, tubuhnya, dan jejak denyut nadi. Untungnya, pada saat kritis, dia memblokir sirkulasi darahnya. Jika tidak, dia akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Mata Thomaskin sangat panas, dan dia mengetuk lusinan titik akupuntur di tubuh Cherry Sie. Akhirnya, Cherry Sie sadar. Cherry Sie membuka matanya dengan susah payah, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan, bahkan dengan sedikit nafas, bagaikan di ujung tanduk. Aku belum mati, Thomaskin. Suara Cherry Sie tidak terdengar, dan matanya sudah cukup berat ketika melihat ke arah Thomaskin. Dia terlalu lemah sekarang, dia hanya ingin berbaring dan tidur nyenyak. Setelah tidur malam yang nyenyak, mungkin dia akan bisa untuk bersantai selamanya. Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku menemukan lotus darah gunung es di bawah dinding es. Tunggu aku, tidak ada yang bisa merampasmu menjauh dariku. Thomaskin tak tergoyahkan dan mengertakkan giginya. Thomaskin aku. Jangan katakan apa-apa, tunggu aku. Thomaskin berkata dengan suara yang dalam, dia tahu bahwa Cherry Sie bisa bertahan selama 10 menit tanpa masalah. Jadi dia harus mengambil lotus darah gunung es sesegera mungkin. Tebing seberang berjarak 10 meter lebih dari Thomaskin, lembah celah yang tertutup es vertikal ke bawah, dan hampir tidak ada titik pendaratan, jadi Thomaskin harus turun sedikit demi sedikit sebelum bisa turun untuk mengambil lotus darah gunung es. Bagi orang biasa, ini sama sekali tidak mungkin, jarak belasan meter bagaikan langit yang menjulang tinggi, karena di sisi kiri dan kanan tebing tiada tempat untuk berpegangan. Tapi Thomaskin langsung meloncat, telapak tangan menjadi cakar, langsung mencengkeram dinding batu, darah bercucuran. Dengan menggunakan kekuatan dari tubuhnya untuk mencetak di batu gunung, dapat dibayangkan betapa sakitnya iuh. Tetapi Thomaskin tidak ragu sama sekali, selanjutnya tangan lainnya juga langsung mencengkeram batu. Dahinya mengernyit, rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya dan ke otaknya. 10 jari bertautan dengan jantung, menancap masuk gunung batu adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh, dan juga paling aman. Karena sepanjang menuju tempat iotus darah berada, tiada tempat baginya untuk berpegangan, hanya dengan demikian bisa menjamin keselamatannya sendiri, dan bisa memetik lotus darah gunung es ini. Darah segar terus mengalir. Cherry Sie dengan susah payah merangkak bangun, ketika dia melihat Thomaskin sedang mencengkerem dinding batu di bawah tebing, hatinya sangat sengsara. Mengapa? Apakah dia tidak menginginkan tangannya lagi? Air mata Cherry Sie terus menetes, dia bodoh. Melihat aliran darah mengalir sepanjang dinding batu, perasaan berkecambuk dalam hati Cherry Sie, Thomaskin berkorban banyak deminya. Tetapi bagi Thomaskin, bukankah dia juga sama juga berkorban sangat banyak?
Cinta itu timbal balik. Ketika Cherry Sie memblokir tusukan untuk dirinya, hati Thomas Kean sudah membekas sosok Cherry Sie dan tak terhapuskan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.